Selamat pagi, Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat menikmati hari baru, hidup baru karunia Tuhan bagi kita pagi ini. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan dari bacaan harian Gereja Toraja, Kamis 23 Juni 2022, yang diambil dari kitab Imamat pasal 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Namun sebelumnya, mari kita mohon pertolongan Tuhan dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, sungguh kami mengamini dan meyakini bahwa Engkau adalah Allah kami, Allah pemilik kehidupan kami, yang terus menuntun kami dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Bapa, saat ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan, mampu kami pahami, terlebih kami mampu memberlakukan di dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan kiranya. Karena kesemuanya ini kami bawa kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Imamat pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun, lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus, keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan, seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung, dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati, dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Maka mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Demikian firman Tuhan. Amin. Dari bacaan kita pagi ini, saya memberikan tema ketidaktaatan berakibat fatal. Ketidaktaatan adalah segala tindakan yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan atau ketentuan yang ada. Dan ketidaktaatan bisa berakibat fatal bagi siapapun yang melakukannya. Perikop bacaan hari ini mengisahkan tentang kematian Nadab dan Abihu. Nadab dan Abihu keduanya adalah anak imam besar Harun dari 4 orang bersaudara. Bahkan keduanya adalah imam. Lebih dari itu, ayahnya, yaitu Harun, adalah imam besar yang ditahbiskan oleh Tuhan.
Nadab dan Abihu mengalami nasib yang sangat tragis. Keduanya mati karena sebagai imam dalam menjalankan tugasnya di kemah suci pada saat mempersembahkan persembahan, semua dilakukan dengan tidak benar atau tidak sesuai perintah Tuhan dan imam besar. Dalam penyembahan, mereka menghadirkan api asing, artinya api yang tidak berasal dari Allah, sementara api yang dari Tuhan di kemah suci dan tidak pernah padam diabaikan atau tidak digunakan. Perbuatan mereka fatal. Perilaku keduanya mendatangkan dosa di hadapan Tuhan yang kudus. Akibatnya, Tuhan murka dan keduanya dihukum. Nadab dan Abihu hangus terbakar oleh api Tuhan, lalu keduanya mati. Hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan sangat tegas terhadap dosa atau ketidaktaatan umatnya. Bagi Tuhan, tidak ada kompromi sedikit pun terhadap perbuatan yang menyimpang dari firman Tuhan. Siapa yang melanggar pasti diberi ganjaran. Peristiwa yang dialami oleh Nadab dan Abihu menjadi peringatan bagi bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan dan bagi kita pun yang ada dan hidup saat ini sebagai keluarga kerajaan Allah, bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan, penting untuk selalu menjauhkan diri dari ketidaktaatan atau hal-hal yang tidak benar. Tuhan tidak menghendaki kita dicemari oleh dosa. Oleh sebab itu, mari sebagai pelayan-pelayan Tuhan tetap berjalan di atas rel-rel kebenaran yang berkenan di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup kita dalam ketaatan yang mutlak untuk dituntun oleh Roh Kudus, menjadikan hidup kita dan apapun yang kita kerjakan sebagai persembahan yang benar dan yang berkenan kepadanya. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus telah menyelesaikan pelayanannya di dunia dengan penuh ketaatan yang sempurna kepada Bapanya di surga, demi keselamatan umat manusia dan untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu, tanamkan dalam hati dan pikiran kami semua. Biarlah firman Tuhan akan senantiasa mengoreksi kehidupan kami untuk semakin bertumbuh dalam pengenalan akan setiap kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk umat-Mu dalam berbagai usaha, pekerjaan dan aktivitas apapun yang dilakukan. Tuhan berkati dan biarlah semuanya berjalan dengan baik, mendatangkan hasil untuk kelangsungan hidup kami masing-masing. Dari dalamnya nama Tuhan dimuliakan dan ungkapan syukur senantiasa kami naikkan kepadamu. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya bangsa dan negara kami tetap aman, sejahtera, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami Tuhan yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang hidup dan yang menghidupkan, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.